Berlebihan tidur, berlebihan makan, berlebihan ini, berlebihan ini. Jadi yang sehat, ini orang kalau mau sehat itu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, makan jangan berlebihan. Perbanyak minum air. Waj'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kulu washrabu wala tusrifu. Jadi kalau mau sehat itu ya jangan berlebihan juga, terus pasti sehat. Perbanyak minum air terus sehat. Tapi nggak ada makanan Ustaz, air terus. Tidak apa-apa kalau nggak ada apa terus apa? Masa mau makan batu? Ya udah air. Bahkan di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatuna Aisyah menjelaskan, di rumah kami selama 40 hari tidak ada asap yang mengumpul. Ditanya apa yang dimakan, al-aswadan, at-tamur wal ma'. Makan kurma sama air. Jadi air itu membuat orang itu sehat. Jadi tidak berlebihan. Dan yang ketiga adalah waja'alna al-laila libasa wan nahara ma'asya. Itu rumus ketiga. Jadikan malam itu untuk tidur, siang untuk bekerja, jangan dirubah. Kalau profesinya satpam malam, ya gantian sama yang lain. Jangan dia malam terus. Akhirnya dia kurus kering, dia sakit nanti. Jadi 3 hal, malam jadi tempat istirahat, siang untuk tempat bekerja, kemudian perbanyak minum air, dan yang ketiga, apa tadi? Jangan berlebihan, jangan israf, jangan mubazir, insya Allah jadi sehat. Tadi sudah 2 hal, yang berikutnya adalah, jawab dalam beberapa hadis disebutkan, iyyaka wa kathratud dhahiki فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيُذْهِبْ بِنُورِ الْوَجْهِ. Iyyaka wa kathratad dhahik. Jangan berlebihan tawa. Ya, tersenyum penting, tapi berlebihan jangan. Sebab itu mematikan hati juga. Ya, gitu. Terus yang berikutnya adalah, sudah jadi bagaimana menghiasi hati ini. Tadi kalau pakaian tadi kan dikasih wangi-wangian. Yang pertama adalah supaya hati ini dapat hiasan adalah supaya lebih lunak dan indah. Al-ata, sering berinfak, membantu yang lain. Itu. Jadi bantu. Jadi hati jadi lembut. Apalagi kalau bisa dibawa sendiri. Ya, datang yang susah. Nggak ada yang ngelihat juga. Tapi kalau Ustaz nanti terus ada yang syuting apa semua, ini penting untuk kerjaan politisi saat ini. Ini kalau urusan itu adalah kaitan dengan menyalurkan dana, bantuan, dan itu amanah, ya harus dong. Ya, harus, walaupun sekali-kali juga nggak semuanya disyuting juga, ada yang khusus lah. Kalau ada dana aspirasi yang mungkin harus disampaikan ke rakyat, harus ada buktinya. Kalau tidak kan juga masalah. Ya 70% karena memang politisi penting juga. Ini kan cari suara masalahnya. Ini cari suara. Ya nggak apa-apa, tapi kan ada juga yang nggak ketahuan. Ya, sebab kalau semua nggak kelihatan, nggak dipilih nanti. Tapi yakinlah, masyarakat juga tahu siapa yang berbuat dan siapa yang tidak berbuat. Dan siapa yang menggerakkan hati seseorang untuk memilih siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang membuat hati tadi saya sudah jelaskan, yang lunak, kemaksiatan tinggalkan, taubat. Kemudian jangan terlalu banyak dengan masalah-masalah yang mubah, yang ini berlebihan. Setelah itu hiasi dengan banyak bantu. Dan yang kedua adalah berdoa. Siapa yang membuat hati yang keras tadi berubah, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon sama Allah. Ya. Dan Allah Maha Karim, Pemurah. Sebagaimana Allah berikan pada generasi awal yang punya hati yang bagus, ya Allah akan berikan siapa yang minta. Mustahil, yakinlah pasti Allah akan meminta. Pasti Allah akan memberikan itu semuanya. Asal kita minta. Dan minta dan serius. Masa kalah sama anak kecil yang merengek sama ibu bapaknya dapat juga kan? Merengek terus, ayah kasih dong.
Ini akhirnya dapat juga si anak itu. Jadi merengek-rengek kepada Allah pun itu strategi juga. Ya, menangis, meneteskan, ya Allah. Silahkan dengan bahasa apalah. Ya, kemana aku harus pergi, ya Rabb? Aku tidak punya Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Engkau lah Rabbuna wa ilahuna wa antallahu alladzi la ilaha illa anta. Kalau Engkau tutup pintumu, mana aku harus pergi? Tahta babika waqifin. Aku berdiri di pintumu, ya Allah. Janganlah buat sia-sia amalku. Janganlah aku sampai pulang tanpa mendapatkan apa yang aku inginkan, ya Allah. Engkau Maha Pemurah Penyayang, ya Allah. Pasti, sudah pasti. Dan kalaupun tidak saat itu, ya suatu saat pun Allah akan memberikan, dan kita harus berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adam hina yus'alu yaghdabu. Allah murka kalau orang sudah tidak mau minta sama Allah. Ya. Beda dengan manusia, kalau diminta juga bosan. Ya. Semakin malam, semakin suasana hening, semakin pintu Allah terbuka.